Sore itu, langit di atas padang pelatihan berwarna tembaga keperakan, separuh senja, separuh kesepian. Bau jerami basah bercampur tanah lembab memenuhi udara, membawa rasa tenang sekaligus hampa. Semua kuda sudah dimasukkan ke kandang masing-masing, kecuali satu. Arjuna. Aku berjalan menyusuri lorong kandang yang panjang, derap langkahku menggema berdenting halus di antara suara jangkrik. Hanya ada suara nafas Arjuna yang berat dan teratur, seperti nada musik yang menenangkan di tengah kesunyian malam yang mulai turun. Kadang aku merasa, suara derap Arjuna adalah satu-satunya bukti kalau aku masih benar-benar hidup. Aku menepuk lehernya pelan. Bulu coklat mengilapnya terasa hangat, seperti menyalurkan denyut kehidupan ke telapak tanganku. Dari kejauhan terdengar angin menerobos celah pintu kandang, menghantam papan dan menimbulkan bunyi lirih, semacam bisikan bahwa hari akan segera berakhir. Setiap kali Dimas, pelatih utama sekaligus mentorku, pergi mengikuti lomba, tempat ini berubah menjadi dunianya sendiri, hening, nyaris seperti tak berpenghuni. Aku, Rani, penjaga malam yang seakan berbicara pada bayangan dan hewan-hewan yang tak bisa menjawab. Tapi mungkin memang itu yang membuatku betah di sini, di antara makhluk-makhluk yang hanya mengenal ketulusan sederhana. Aku menatap keluar kandang. Cahaya terakhir matahari menimpa debu yang melayang, membentuk garis-garis emas di udara. Entah kenapa, pemandangan itu menimbulkan rasa nyeri yang lembut di dada, seperti rindu yang tidak tahu kepada siapa harus pulang. Di tengah keheningan itu, hanya napas kami, aku dan Arjuna, yang berpadu, menandai bahwa malam akan segera menggantikan segala warna dengan hitam dan diam. Aku masih ingat hari pertama bertemu Arjuna. Waktu itu ia hanya anak kuda kurus dengan mata liar penuh waspada. Tiap suara gemerisik membuatnya meloncat, tiap sentuhan membuatnya mundur. Semua orang bilang kuda seperti itu sulit dijinakkan. Tapi entah kenapa, aku melihat sesuatu di matanya, bukan ketakutan, tapi luka. Dan luka, kalau diberi waktu, bisa sembuh. Sejak saat itu aku memperlakukannya bukan seperti binatang latih, melainkan seperti teman kecil yang harus belajar percaya. Berbulan-bulan aku datang lebih pagi, membacakan bisikan lembut sambil mengusap surainya. Sampai akhirnya, untuk pertama kalinya, ia membiarkan kepalanya bersandar di pundakku. Hari itu aku menangis diam-diam. Rasa bangga itu aneh, bukan karena berhasil melatih, tapi karena akhirnya ada satu makhluk di dunia yang sepenuhnya percaya padaku. Sekarang, Arjuna adalah bintang lintasan. Nama kami sering terdengar di papan skor kejuaraan, dan setiap piala yang kubawa pulang selalu kusembunyikan di sudut gudang. Aku tak ingin piala itu lebih bersinar dari tatapan matanya setiap selesai berlari, tatapan yang berkata, kita berhasil lagi. Arjuna selalu tahu kapan aku sedih. Caranya menunduk pelan seolah bertanya, aku di sini, kenapa kamu diam? Aku sering berbicara padanya seperti pada manusia. Mungkin karena dalam kesunyian panjang, dialah satu-satunya yang benar-benar mendengar. Di antara ketukan jantung yang berpacu dengan derap kakinya, aku menemukan makna kepercayaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Hubungan kami tak butuh bahasa, cukup tatapan, cukup napas, cukup diam yang saling mengerti. Udara malam tiba-tiba berubah. Dari lembut menjadi dingin dan tajam, menusuk sampai ke tulang. Angin menerobos liar di antara celah papan kandang, membawa bunyi berdecit yang membuat bulu kuduku berdiri. Lampu di ujung lorong bergoyang-goyang, menebar cahaya kuning pucat seperti obor di dalam mimpi buruk. Arjuna gelisah. Ia menghentakkan kaki, surainya basah oleh keringat meski udara beku. Hei, tenang, bisikku sambil mencoba menepuk lehernya. Tapi tubuhnya tegang. Matanya memantulkan cahaya aneh, kilat kecil di tengah gelap. Angin membuat pintu kandang berderit. Di mata Arjuna, ada nyala asing, antara takut dan marah. Aku menelan ludah, menatap sekeliling. Suara ranting dipukul angin di luar terdengar seperti langkah-langkah seseorang. Bayangan-bayangan panjang di dinding bergerak, seolah ada yang berjalan di belakangku. Mungkin cuma pikiranku yang lelah. Tapi kegelisahan Arjuna menular. Tiap embusan napasnya seolah mengirim pesan yang tak bisa ia ucapkan. Ada sesuatu yang salah. Aku menarik napas dalam-dalam. Di tengah riuh angin itu, wajah Dimas muncul di kepalaku. Senyumnya, suaranya yang tenang ketika mengarahkan kami berdua di lintasan.
Biasanya ketika ia menepuk pundakku sebelum lomba, aku merasa aman. Sekarang, tanpa kehadirannya, yang ada hanya ruang kosong yang semakin luas. Dimas, gumamku pelan, mungkin pada angin, mungkin pada diriku sendiri. Arjuna meringkik keras, dan suara itu pecah di antara malam yang mencekam. Aku memejamkan mata sejenak, merasa dada bergetar aneh. Mungkin benar kata orang. Badai di luar seringkali cuma cerminan badai di dalam hati. Rani, suara Dimas dulu menggema jelas dalam ingatanku. Kuda cuma liar kalau hati pelatihnya juga berantakan. Aku masih muda saat itu. Lebih muda dari sekarang. Lebih keras kepala juga. Aku berpikir mengendalikan kuda berarti menunjukkan siapa yang lebih kuat. Tapi Dimas menertawakan keras egoku. Ia menuntunku menepuk kepala Arjuna dengan sabar, bukan menarik talinya dengan paksa. Lihat matanya, katanya, kalau kamu mau dia tenang, kamu dulu yang harus tenang. Kalimat itu sederhana, tapi terus tinggal dalam kepalaku setiap kali Arjuna gelisah. Dan malam ini, dengan angin yang menderu di luar dan ketegangan yang memenuhi dadaku, suara Dimas seakan memanggil dari masa lalu. Aku ingat betul bagaimana ia pertama kali menyuruhku ikut lomba. Katanya, kalau kamu mau Arjuna percaya, kamu juga harus berani percaya pada dirimu sendiri. Saat kami melintasi garis finish waktu itu, ia tertawa dan memelukku singkat, sekadar bahu bertemu bahu, tapi hangatnya bertahan lama di ingatan. Semenjak itu, setiap keberangkatannya terasa seperti melepaskan sebagian semangatku. Di depan murid-murid lain aku tetap bersikap profesional, tapi di kandang, di antara bau jerami dan keringat kuda, aku sering memandangi punggung Arjuna sambil bertanya pelan, kalau Dimas di sini, apa yang akan dia bilang? Kini aku paham. Mungkin bukan Arjuna yang berubah liar malam ini. Mungkin justru hatiku yang mulai kehilangan keseimbangan. Nasihat Dimas bukan sekadar teori tentang melatih kuda. Ia peringatan lembut agar aku tidak tersesat dalam kerinduan yang belum sempat terucap. Suara gemuruh terdengar memekakan telinga, diikuti bunyi patahnya sesuatu di ujung kandang. Dalam sekejap, tali pengikat Arjuna lepas dari kait besinya. Ia meringkik keras, menghentak-hentakan kaki, tubuhnya berputar gelisah seperti pusaran badai hidup. Arjuna, panggilku panik. Cahaya lampu bergetar, menciptakan bayangan liar di dinding, antara bayangan kuda dan bayangan diriku yang gemetar. Suara angin menembus sela-sela kayu. Pintu kandang berdebam setiap kali hembusan datang. Aku tahu, kalau aku mundur, ia akan semakin takut. Tapi langkahku maju terasa setara dengan melawan seluruh badai di luar sana. Aku mengangkat tanganku perlahan, menahan napas agar suaraku tak goyah. Tenang, aku di sini. Tapi Arjuna terus berputar, matanya membara penuh cemas. Saat itu jantungku berpacu secepat langkahnya, tapi ketika aku menatap matanya, aku justru melihat diriku sendiri. Takut ditinggalkan. Marah karena tak dimengerti. Gelisah karena terlalu lama memendam rindu. Aku mendekat lagi, sampai jarak tinggal beberapa langkah. Hujan mulai menetes dari atap bocor, membasahi wajahku. Arjuna, lihat aku, bisikku, entah pada dia, entah pada hatiku sendiri. Tanganku menjulur perlahan, menyentuh sisi lehernya yang bergetar. Untuk sesaat ia masih menegang. Lalu tiba-tiba ia berhenti. Napasnya turun perlahan, dan gelombang panas di antara kami perlahan surut. Kupeluk lehernya, tangan gemetar tapi mantap. Maaf, kataku nyaris tanpa suara. Aku terlalu takut sampai lupa kamu juga bisa takut. Di luar, angin masih meraung. Tapi di dalam kandang hanya ada ritme dua napas yang mulai menyatu. Kuda dan perempuan yang sama-sama belajar menenangkan badai, bukan dengan kekuatan, tapi dengan percaya. Perlahan, suara angin mereda. Sisa hujan menetes satu-satu dari atap seng, jatuh di atas jerami dan menciptakan bunyi lembut seperti denting gitar yang jauh. Arjuna berdiri tenang di hadapanku, dadanya naik turun stabil, matanya kini lembut, tidak lagi memantul-mantulkan ketakutan. Aku menyandarkan dahiku di lehernya yang hangat. Aroma keringat, debu, dan hujan bercampur jadi satu. Aneh, menenangkan sekaligus memilukan. Tangisku pecah bersamaan dengan angin yang perlahan berhenti, seolah semesta ikut memberiku jeda. Seluruh ketegangan yang kupendam, rindu, lelah, takut, mengalir keluar bersamaan dengan air mata.
Terima kasih, bisikku, suaraku serak di antara helaan napas. Kamu udah sabar banget, ya. Arjuna menggerakkan kupingnya, mendekatkan kepala ke wajahku, seperti mendengar doa kecil yang tak selesai. Di keheningan itu, aku merasa bukan hanya dia yang kutenangkan, tapi diriku sendiri. Aku duduk di lantai kandang, biarlah tubuhku kedinginan, tapi hatiku hangat. Bayangan Dimas muncul lagi di benakku, kali ini tanpa sakit. Mungkin karena aku sudah belajar. Kehilangan bukan akhir, tapi ruang bagi seseorang, atau seekor kuda, untuk membuatmu menemukan kembali dirimu sendiri. Aku memandangi Arjuna lama-lama. Ia menunduk, lalu meniupkan napas hangat ke arah wajahku, seperti mengucap, "Sudah cukup, Rani." Aku tersenyum di antara sisa air mata. Di luar, awan mulai berpisah. Garis cahaya bulan menembus celah langit, jatuh tepat di atas kepala kami. Dalam diam itu, aku tahu badai di luar telah berhenti, dan begitu pula badai di dalam dadaku. Fajar datang perlahan, seolah takut mengganggu ketenangan setelah malam yang panjang. Udara di sekitar kandang terasa segar, membawa aroma tanah basah dan rumput yang baru tersentuh cahaya. Semua tampak bersih, bahkan debu di palang kayu pun seakan hilang dicuci hujan. Arjuna berdiri tenang di kandangnya, menunduk santai sambil mengunyah jerami. Sinar matahari pagi jatuh di punggungnya, menciptakan kilau keemasan yang hangat. Aku mengusap surainya pelan dan tersenyum kecil. "Kita baik-baik aja, kan?" bisikku. Ia menatapku singkat, dan aku tahu jawabannya. Segalanya terasa berbeda sekarang. Bukan karena badai merusak sesuatu, tapi karena badai itu mengembalikan sesuatu yang nyaris hilang, ketenanganku sendiri. Aku duduk di bangku depan kandang, membuka ponsel. Jempolku melayang di atas layar. Ada pesan yang hampir kukirim untuk Dimas. Hanya beberapa kata sederhana. Tadi malam Arjuna sempat liar, tapi semuanya sudah tenang. Namun tiba-tiba jariku berhenti. Apa gunanya terburu-buru? Bukan karena takut, tapi karena aku akhirnya tahu bagaimana menunggu tanpa gelisah. Kuhela napas panjang, menatap langit yang mulai biru. Di kejauhan, seekor burung gagak terbang rendah, sayapnya menimbulkan riak kecil di genangan air di tanah. Dan di dalam pantulan itu, wajahku tampak berbeda, lebih damai, lebih jujur. Aku tertawa kecil, membelai jemari di pangkuanku. "Aku baru sadar," kataku pelan, "yang liar semalam bukan Arjuna, tapi kesepianku sendiri." Angin pagi berhembus lembut, membawa pergi sisa dingin malam. Di dadaku, ada rasa hangat yang pelan-pelan tumbuh, bukan karena seseorang di sampingku, tapi karena aku sudah belajar berdamai dengan sunyi. Pagi berikutnya, lintasan sudah kering. Sinar matahari menimpa pasir yang lembab, menimbulkan aroma khas yang selalu bisa menenangkan hatiku. Arjuna berdiri di tengah arena, tampak bersemangat seperti biasa, seolah badai semalam hanyalah mimpi yang jauh. Aku melangkah mendekat, menepuk bahunya dengan lembut. "Ayo, kita mulai pelan-pelan," kataku. Tali kendaliku pegang ringan, tidak seperti dulu, bukan untuk mengontrol, melainkan untuk tetap terhubung. Arjuna mulai berjalan, lalu berlari kecil. Setiap derap kakinya menimbulkan bunyi ritmis, seolah meniru detak jantungku sendiri. Stabil, yakin, hidup. Di antara debu yang perlahan terangkat, pikiranku melayang pada semua yang sudah terjadi. Rasa takut, rindu, marah, hingga tenang. Semua berbaur menjadi satu pelajaran sederhana. Tak ada hubungan yang bisa tumbuh tanpa keberanian melepas kendali. Aku tersenyum menyadari betapa dulu aku begitu ingin segalanya tetap di genggaman, bahkan rasa. Kini aku tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang bisa kita ikat, tapi siapa yang berani kita lepaskan. Arjuna berhenti sejenak di ujung lintasan, menoleh padaku seakan meminta aba-aba. Aku mengangguk kecil, memberinya isyarat untuk melanjutkan sendiri. Ia berlari, kencang dan bebas, sementara aku berdiri menatapnya dengan dada yang lapang. Anehnya, kali ini tak ada rasa takut kehilangan, hanya bangga karena akhirnya aku bisa percaya. Debu menari di udara mengikuti setiap langkahnya, seperti tulisan tak terlihat tentang perjalanan kami. Dan di bawah langit yang luas itu, aku tahu, tak semua ikatan harus mengikat erat. Kadang, yang paling kuat justru lahir dari keberanian untuk membiarkan sesuatu berlari, sejauh apapun,
sambil tetap membawa sebagian namamu di dalam setiap derapnya.